Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ginanjar Pratama SPMSI. Saya merupakan dosen di ilmu kelautan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajar terkait dengan mata kuliah biokimia hasil perairan dengan kode MK IKN 62201. Dalam capaian pembelajarannya, mata kuliah ini yang pertama adalah CPMK pertama, yaitu memiliki sikap bertanggung jawab, kemudian mandiri dan dapat bekerja dalam tim. Kemudian yang kedua adalah mampu mengidentifikasi dan mengetahui kandungan biokimia dari hasil perairan. Yang CPMK yang ketiga yaitu mampu menganalisis dan memecahkan masalah pada aspek biokimia dari hasil perairan dalam bidang biosains dan bisnis perikanan. Kemudian yang keempat adalah mampu menganalisis dan mengimplementasikan aspek biokimia dari hasil perairan dalam bidang biosains dan bisnis perikanan. Nah, untuk materinya, yaitu yang pertama adalah komposisi kimia ikan, dan yang kedua yaitu air ya, yang ketiga adalah protein dan enzim, yang keempat lemak dan karbohidrat, yang kelima adalah vitamin dan mineral, yang enam adalah logam berat dan biogenik amin, yang ketujuh adalah biotoksikologi hasil perairan, yang kedelapan adalah bahan tambahan pangan, yang dibagi menjadi 16 kali pertemuan, yang dalam setiap pertemuannya itu adalah 2 kali. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman mahasiswa. Oke, saya absen dulu ya untuk hari ini. Anggira, Hadir. Intan, Hadir. Riki. MPKM. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman mahasiswa, kita akan mulai perkuliahan kita hari ini terkait dengan biokimia hasil perairan. Nah, yang pertama saya akan memberikan sedikit informasi bahwa yang namanya biokimia hasil perairan ini merupakan salah satu cabang dari ilmu di ilmu perikanan dan merupakan salah satu materi dari mata kuliah wajib yang ada di ilmu perikanan. Oke. Nah, yang pertama yang bisa teman-teman bisa lihat di sini adalah komposisi kimia ikan, di mana komposisi kimia ikan ini terdapat banyak sekali ya. Contohnya mengandung protein, kemudian lemak, vitamin, mineral, kemudian bioaktif, serat, dan sangat sedikit mengandung karbohidrat. Tetapi dalam konteksnya di sini karbohidrat itu memiliki salah satu yang khas dari sektor perikanan, yaitu adalah dalam bentuk glikogen. Contohnya dari ikan. Nah, ikan itu memiliki glikogen yang sangat penting bagi tubuh manusia. Ya. Kemudian bisa kita cek ada 2, kita bagi menjadi gizi makro dan gizi mikro. Gizi mikro sendiri itu adalah vitamin dan mineral. Kemudian kalau untuk misalnya ada komponen bioaktif seperti metabolit sekunder ya, yang berfungsi sebagai pangan fungsional, nutrasertikal, kemudian farmaseutikal, kosmetik dan lainnya. Sedangkan untuk gizi makro, ternyata hasil perikanan di Indonesia ya, itu merupakan sumber protein hewani yang sangat banyak, itu sekitar 12-25%, yang berfungsi sebagai zat untuk pertumbuhan, menggantikan sel-sel yang rusak, hormon, dan enzim. Nah, ini kalau teman-teman tahu ya, unggulan ikan ya, itu lebih berbeda dengan daging dan ayam ya. Jadi bisa kita cek di mana
proteinnya sebenarnya memang lebih kecil dibandingkan dengan ayam dan daging ya, 23,3 gram. Total lemaknya juga lebih kecil memang dilihat dari ayam dan daging. Tapi dari sini kita bisa cek bahwa lemak jenuhnya itu sangat rendah dibandingkan dengan ayam dan daging. Kenapa? Karena ikan itu memiliki lemak tak jenuh yang lebih tinggi dibandingkan dengan ayam dan daging. Karena lemak tidak jenuh contohnya adalah omega 3 ya. Omega 3 itu sangat bagus untuk pertumbuhan, terutama bagi anak-anak gitu ya. Balita itu sangat bagus untuk pertumbuhannya dalam bentuk otak dan segala macam. Kemudian ada zat besinya ini 0,3 mg, kemudian ayam 1 mg dan daging itu 2,6 mg. Dan yang ini yang paling penting, ketika teman-teman memakan ikan gitu ya, itu akan berbeda dengan memakan daging dan ayam. Kenapa? Karena kalorinya itu lebih kecil dibandingkan dengan daging dan ayam. Hal itu dikarenakan kita kalau misalkan diet gitu ya, kalau mau diet itu 84 kilokalori itu kalau kita makan 1 kilogram atau 1 gram ikan itu hanya ada 84 kalori. Ya dalam 1 kali makan kita ya, ikan itu menghasilkan 84 kalori. Sedangkan kalau kita makan daging ayam ataupun daging sapi gitu ya, itu sebesar 288 kilokalori untuk yang daging sapi, sehingga itu sangat terbalik dengan yang daging ikan. Makanya disarankan oleh Bu Susi ya itu untuk memakan ikan. Oke. Selanjutnya kita masuk ke protein ikan. Nah, protein ikan ini merupakan salah satu protein yang memiliki asam amino yang lengkap, baik esensial maupun non esensial. Jadi kalau misalkan teman-teman cek di beberapa protein yang ada di hewan darat gitu ya, terestrial, itu akan berbeda dengan yang ada di sektor perikanan. Kenapa? Karena asam aminonya lebih lengkap. Asam amino yang lebih lengkap ini yang menjadi potensi dari protein ikan. Sehingga banyak sekarang itu manusia gitu ya, atau makhluk hidup suka mengonsumsi dalam bentuk dalam bentuk mentah ya, dalam bentuk mentah. Contohnya di negara Jepang. Nah, di negara Jepang itu banyak sekali beberapa jenis ikan dalam bentuk file ya, itu langsung dimakan. Karena mereka melihat bahwa protein daging ikan itu asam aminonya sangat tinggi. Ya, esensial dalam bentuk esensial itu sangat tinggi, sehingga itu yang bisa menjadi potensi bagi tubuh manusia. Nah, selain itu dia mudah dicerna ya. Jadi protein ikan ini nilai cernanya hampir 100% bila dibandingkan dengan daging sapi ataupun daging kambing ataupun daging ayam ya. Nilai cernanya itu 100%. Sehingga dicerna oleh tubuh manusia itu sangat baik ya. Jadi sangat baik bagi tubuh manusia. Kemudian selain itu ada beberapa komponen bioaktif yang berasal dari asam amino yaitu taurin dan enserin. Nah, ini juga merupakan kelebihan dari protein ikan. Selain itu juga seratnya pendek. Nah, seratnya pendek inilah yang menyebabkan bahwa si protein ikan itu mudah dicerna dibandingkan dengan protein daging sapi ataupun daging kambing. Ya. Jadi kalau kalian pernah tahu ya, daging kambing sama daging sapi itu kan biasanya ditaruh di atas ya. Kalau misalkan dijual gitu ya. Nah, tapi kalau daging ikan ada nggak yang ditaruh di atas? Nggak ada ya. Itu biasanya kalau misalkan daging sapi itu kenapa ditaruh di atas? Supaya dia lebih empuk. Nah, biasanya juga dikasih dengan tambahan kayak macam enzim seperti, atau enggak dikasih pepaya ya, daun pepaya atau enggak dari nanas. Itu supaya mengempukkan sebenarnya. Ya. Kalau ikan biasanya ditaruh freezer karena nggak ada, kalau ikan ditaruh di atas dia akan lebih cepat membusuk. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selain itu ikan juga, protein ikan juga dapat menurunkan tekanan darah gitu ya.
Ini juga beberapa penelitian dari Jepang itu menyatakan bahwa antihipertensif. Jadi kalau misalkan di Jepang itu makanya kenapa langsung dimakan mentah gitu. Jadi kalau di Indonesia beda. Kalau di Indonesia dia digoreng dulu biasanya kan ya. Itu kan kalau nggak digoreng dulu dia nggak mau gitu. Nah biasanya dimakan mentah kalau di Jepang gitu ya terutama ya. Oke, lanjut. Oke, ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman dari penjelasan saya tadi untuk perkuliahan kata hari ini? Tanya Pak, Oke, silakan. tadi saya kurang paham dari kalori ikan Pak. Kenapa tuh kalori ikan lebih rendah dari daging ayam dan daging merah dari seperti daging sapi dan daging kambing? Cukup Pak. Oke, baik. Jadi sebenarnya kenapa rendah itu sebenarnya lebih baik? Kenapa? Karena kalau rendah itu konsumsi kalorinya itu dalam tubuh manusia itu lebih baik dibandingkan dengan yang banyak. Gitu. Kenapa? Karena ke dalam satu hari manusia itu punya standarnya. Jadi kalorinya itu kalau bisa lebih di bawah dari standar. Sehingga kita kalau makan banyak juga nggak lebih kalorinya. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk mencukupi kalori, ya kita bisa makan ikan lebih banyak dibandingkan dengan makan daging sapi ataupun daging ayam. Jadi kalau misalkan kita makan 1 kilo daging, contoh ya, ibaratkan bahwa kita makan 1 kilo daging ikan itu mencukupi misalkan. Nah, ketika kita makan 1 kilo daging ayam itu malah melebihi, sehingga itu yang menjadi masalah bagi tubuh manusia. Karena kalau tidak, kalorinya itu akan disimpan dan bisa menjadi masalah dalam bentuk misalkan ya overweight gitu ya, berat badannya lebih besar. Kalau misalkan tidak diolah dengan baik tubuhnya, misalkan dengan fitness dan segala macam. Seperti itu. Oke, tadi cukup ya untuk pertanyaannya, bisa diterima dengan baik kan? Cukup Pak, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya Pak. Oke. Mau nanya tadi ngejelasin ulang, boleh nggak Pak tentang yang daging sapi itu kenapa digantung lebih empuk, sedangkan ikan tuh nggak bisa kayak gitu? Oke, baik. Jadi sebenarnya yang menjadi masalah itu kalau yang namanya serat daging dari sapi ataupun dari kambing itu dia memiliki serat yang lebih panjang sehingga dia butuh adanya enzim untuk memotong protein dan supaya dia lebih empuk. Nah, makanya kadang ditaruh di atas ataupun biasanya ditambah dengan enzim seperti tadi pepaya ya, dan pepaya kemudian dari nanas gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau misalkan si serat protein dari ikan itu kan pendek, sehingga dia tidak mungkin bisa kalau misalkan ditambah dengan enzim, otomatis dia potong lagi kan, dan dia malah lebih cepat membusuk. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi kalian harus paham terkait dengan itu dan semoga bisa diterima ilmunya ya. Ya, itu kurang lebih seperti itu. Baik, oke teman-teman. Mungkin tadi sudah saya jelaskan terkait dengan materi yang saya berikan kepada teman-teman. Nah, untuk saat ini ya kita akan kuis ya. Mohon untuk mengeluarkan HP-nya. Saya sudah masukkan ke dalam Spada ya. Bisa teman-teman cek di Spada untuk kuisnya. Nah, kuisnya itu sekitar kurang lebih 10 menit. Silakan kalian kerjakan mulai dari sekarang dan itu jamnya otomatis. Silakan.